Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Amalia dengan NIM 223286 kelas manajemen RA15 semester 5. Yang terhormat kepada dosen pengampu yakni Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran. Nah, pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari gagasan barang dan jasa, yang mana untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan, tujuannya dari perseorangan dan organisasi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya pemasaran dilakukan sebelum penetapan harga, yang mana kita sebagai penjual misalkan harus menetapkan harga terlebih dahulu agar saat nanti penjualan sudah ditetapkan harga yang maksimal sesuai dengan biasanya harus sesuai dengan modal awal agar kita mendapatkan keuntungan yang maksimal dari pemasaran. Nah, biasanya pemasaran dilakukan sebelum adanya harga yang ditetapkan. Nah, maka dari itu kita harus menetapkan harga terlebih dahulu ya. Yang mana agar ketika dijual kita bisa menentukan harga yang maksimal dan antara penjual dan pembeli mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan keinginan konsumen, baik konsumen maupun penjual. Baik teman-teman, dalam pemasaran juga tadi dijelaskan bahwasanya ada promosi. Nah, promosi yang kita lakukan di sini bisa melalui misalkan kita menjual kerudung. Nah, kerudung itu misalkan satunya harga 15.000. Nah, kita jual 2 pieces misalkan dengan harga 23.000. Nah, kita jual 2 pieces 23.000. Nah, kita jadi dalam promosi adanya 2 barang sekaligus yang close. Nah, itulah tujuan dari promosi, agar banyaknya barang yang terjual, tetapi kita juga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Meskipun harganya lebih miring dari sebelumnya, tetapi kita mengusahakan bahwa promosi menarik pelanggan atau menarik perhatian pelanggan. Nah, di sini juga ada konsep pemasaran ya teman-teman, yang mana konsep pemasaran itu ada kebutuhan, keinginan, permintaan, produk dan nilai kepuasan, pertukaran, transaksi, hubungan, dan pasar. Oke, baik teman-teman, selanjutnya pemasaran. Pemasaran barang, jasa, dan gagasan. Nah, barang-barang konsumsi atau consumer good, produk-produk yang dibeli konsumen untuk penggunaan pribadi, pemasaran konsumsi, biasa disebut consumer marketing. Nah, perusahaan yang menjual produk-produk untuk konsumsi atau konsumsi pribadi untuk barang-barang industri biasa disebut dengan industrial goods, yang mana produk-produk yang dibeli oleh perusahaan untuk memproduksi produk lainnya. Nah, pemasaran industri atau industrial marketing perusahaan-perusahaan yang menjual produknya kepada produsen lainnya. Nah, di sini ada jasa atau servis, setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, di sini teman-teman ada contoh pemasaran jasa yang mana ada pariwisata, perhotelan, kesehatan. Nah, biasanya pemasaran jasa ini tidak adanya kepemilikan setelah membeli hal tersebut. Berbeda dengan pemasaran barang yang mana setelah kita membeli barang tersebut akan mendapatkan sebuah kepemilikan atau barang yang terlihat dari hasil pembelian barang tersebut. Lingkungan organisasi, yang mana ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi program-program marketing dengan mengakui adanya kesempatan dan ancaman. Nah, di sini ada lingkungan politik dan hukum, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, lingkungan persaingan. Nah, produk substitusi, yang mana produk yang dibutuhkan pesaing tetapi dapat mengisi kebutuhan yang sama.
Nah, adapun kompetensi merek yang mana pemasaran yang kompetitif yang terlihat membandingkan persepsi konsumen terhadap produk-produk serupa. Nah, kompetensi internasional yang mana pemasaran kompetitif dari produk-produk domestik terhadap produk luar negeri. Adapun bauran pemasaran atau marketing mix, produk atau produk suatu barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan diinginkan seorang konsumen. Nah, promosi atau promotion adalah teknik-teknik untuk mengkomunikasikan informasi mengenai produk. Selanjutnya ada penetapan harga atau price, yang mana di sini memilih harga untuk yang paling sesuai, yang mana menjual dan kadang-kadang merupakan suatu tindakan penyeimbangan. Baik distribusi atau pledge adalah dari bauran pemasaran yang mempertimbangkan cara menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Promosi atau promotion. Nah, teknik yang dapat digunakan di sini adalah yang pertama periklanan, adalah menyajikan penjualan non-personal yang dikomunikasikan melalui bentuk media atau bentuk non-media untuk mempengaruhi sejumlah besar konsumen. Nah, personal selling atau penjualan personal adalah prestasi penjualan secara personal yang digunakan untuk mempengaruhi satu konsumen atau lebih. Selanjutnya, sales promotion atau promosi penjualan adalah serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen. Public relationship atau hubungan masyarakat yang berkenaan dengan tindakan yang diambil dengan tujuan menciptakan atau memelihara kesan yang menyenangkan bagi masyarakat. Selanjutnya, pemasaran bersasaran dan segmentasi pasar. Target market atau pasar sasaran adalah kelompok orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa. Nah, segmentation market atau segmentasi pasar adalah proses pembagian suatu pasar ke dalam kategori jenis konsumen. 4 variabel penting untuk mensegmentasi pasar, yaitu yang pertama, variabel geografis, yang mana unit geografis yang dapat dipertimbangkan adalah mengembangkan strategi segmentasi. Variabel geografis, unit geografis yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi. Nah, variabel demografis, karakteristik populasi yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi, termasuk demografis, umur, pendidikan, pendapatan. Riset pemasaran adalah studi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen dan cara-cara bagaimana agar penjual dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, proses riset biasanya mempelajari situasi riset yang dibutuhkan dan apa yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Memilih metode riset, yang pertama ada observasi, survei, kelompok, dan percobaan. Mengumpulkan data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Analisa data. Data tidak berguna sampai data tersebut diorganisasikan menjadi informasi. Nah, mempersiapkan laporan. Laporan tersebut harus mencakup metodologi dan riset pada studi tersebut dan juga berisi tentang alternatif pemecahan masalah dan membuat rekomendasi tindakan yang terbaik. Perilaku konsumen, yang mana perilaku konsumen adalah studi dari proses keputusan mengapa konsumen dapat membeli dan mengonsumsi produk-produk. Pengaruh dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada pengaruh psikologis yang mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan. Nah, selanjutnya ada pengaruh pribadi yang mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Selanjutnya pengaruh sosial yang mana mencakup keluarga, pendapat pemimpin, teman, dan rekan kerja. Pengaruh budaya mencakup cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok yang lainnya. Kesadaran akan masalah atau kebutuhan proses pembelian dimulai apabila konsumen menyadari akan suatu hal, masalah, atau kebutuhan. Nah, pencarian informasi apabila telah menyadari kebutuhannya, konsumen sering mencari informasi atau evaluasi dari alternatif yang ada. Konsumen mengumpulkan beberapa pengetahuan selama tahap pencarian informasi dan menggabungkan dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya.
Nah, keputusan pembelian akhirnya konsumen harus memutuskan untuk membeli. Yang pertama ada motif rasional, yang kedua motif emosional. Nah, evaluasi pasca pembelian pemasaran tidak berhenti dengan terjualnya produk. Perilaku pembelian organisasi. Nah, pasar organisasi atau organisasional komersial market atau pasar organisasi atau pasar perdagangan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pasar industri. Nah, pasar industri ini adalah pasar organisasi yang terdiri dari perusahaan yang membeli barang-barang yang diubah menjadi produk lain atau digunakan selama produksi. Nah, pasar pedagang adalah perantara, reseller, atau market. Pasar organisasi yang terdiri dari badan-badan perantara membeli barang-barang jadi dan menjualnya kembali. Yang terakhir yaitu pasar pemerintah dan institusi. Nah, pasar pemerintah adalah pasar di mana pembelinya terdiri dari pemerintah seperti Pemda, kabupaten, kecamatan, sedangkan pasar institusi terdiri dari pembelian barang dan jasa seperti rumah sakit, tempat ibadah, museum, dan badan amal. Perencanaan strategi pemasaran. Nah, untuk dapat menyusun perencanaan strategi pemasaran dengan baik, setidaknya ada 5 tahapan yang perlu kita lalui. Yang pertama, perlu menentukan target pasar secara spesifik sesuai dengan target pasar dengan bidang bisnis yang kita jalankan saat ini. Misalkan, jika kita ingin menjual dress anak-anak, target pasar yang dituju adalah ibu-ibu yang sudah memiliki anak dengan batas usia 21 tahun ke atas. Yang kedua, melakukan analisis SWOT, yang mana merupakan kepanjangan dari strength, yang mana kekuatan, weakness, yang mana kelemahan, opportunities, yang mana kesempatan, dan threats, yaitu ancaman. Nah, analisis SWOT biasanya digunakan untuk mengidentifikasi bisnis kita ke dalam 4 hal, yang mana setelah kita mengetahui apa yang menjadi kekuasaan dan peluang dari bisnis yang kita jalankan saat ini, yang kedua, tonjolkan hal tersebut menjadi keunggulan bisnis untuk menarik perhatian customer, sedangkan kelemahan dan ancaman dapat menjadi tantangan bagi kita untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih baik. Yang ketiga, menentukan tujuan dari kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran memiliki berbagai ancaman tujuan. Tujuan tersebut tidak hanya untuk menaikkan penjualan saja. Kita dapat menerapkan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan brand awareness atau bahkan sekedar menjaga hubungan dengan customer. Yang keempat yaitu menyusun strategi pemasaran. Kita perlu menggabungkan seluruh informasi yang didapat untuk kemudian diolah menjadi strategi pemasaran yang tepat. Yang kelima, melakukan evaluasi. Nah, strategi pemasaran, lakukanlah evaluasi. Evaluasi memiliki peran penting dalam keberhasilan bisnis nih. Misalnya, hasil evaluasi kamu dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya untuk kepentingan pemasaran. Di sini ada lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan target pasar. Nah, lingkungan pemasaran mencakup aktor dan kekuatan yang melibatkan dalam produksi, distribusi, dan promosi produk perusahaan. Lingkungan pemasaran juga dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Nah, lingkungan pemasaran mikro terdiri dari pemasok, penyalur, pesaing, pelanggan, dan selanjutnya lingkungan pemasaran makro terdiri dari lingkungan demografis, ekonomis, alam, teknologis, politik, dan budaya. Halo teman-teman, siapa nih yang gak kenal dengan snack gurih, renyah, dan bikin lagi ini? Ini dia, Basrengku, teman ngemil yang selalu siap menemani harimu. Pilih rasa favoritmu, ada rasa pedas dan ada rasa original. Nah, bagi yang suka pedas, kalian wajib coba ini yang rasanya pedas nampol, disertai daun jeruk. Nah, buat yang gak suka pedas, kalian wajib cobain yang rasa original ya. Nah, ini cocok banget buat kalian yang tingkat kepedasannya masih noob. Makan bersama keluarga makin selera, makan bareng temen juga makin selera. Yuk teman-teman, cobain basrengku, basreng yang kriuk, renyah,
cocok nih buat kalian yang ingin nyemil dan bahkan bisa buat makan loh. Buat teman-teman yang ingin nyobain, kalian bisa datang nih di lokasi bisnis kami, yaitu di Stadion Maulana Yusuf, Sumut Pecung, Serang, Banten ya. Sini kami menyediakan promo menyambut tahun baru ya. Nah, kalian bisa datang sini. Bye-bye.